Tan Malaka merupakan pembangsa pertama yang menulis konsep Republik Indonesia melalui bukunya yang berjudul Nardi Republik Indonesia pada tahun 1924. Buku ini berisi analisis Malaka terhadap kancah politik dunia pada saat itu dan juga gagasan awal bagaimana sih perjuangan menuju negara bernama Indonesia itu direalisasikan. Selain itu, di buku ini Tan Malaka juga berhasil menganalisis sekaligus meramalkan dengan tepat bahwa tidak lama lagi persaingan kekuatan ekonomi Jepang dan Amerika Serikat akan berujung ke meletusnya perang di Pasifik, di mana situasi kekacauan ini bisa jadi kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan revolusi melawan Belanda. Buku inilah yang pertama kali menginspirasi kaum cendekiawan muda di tanah air maupun Belanda untuk ikut merealisasikan gagasan negara Indonesia ini menjadi sebuah kenyataan. 16 tahun setelah buku ini dicetak, analisis Tan Malaka terjadi. Meletuslah Perang Pasifik dalam rangkaian Perang Dunia II, sekaligus menjadi peluang bagi Bung Karno, Hatta, Syahrir, dan kawan-kawan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Walaupun Belanda sudah diusir oleh Jepang, akan tetapi Tan Malaka masih menyembunyikan jati dirinya sampai Bung Karno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 1945. Selama masa persembunyiannya itulah, Tan Malaka menulis karya terbesarnya yang berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, Logika. Sebuah buku yang isinya argumen tentang pentingnya pola pikir analitik dalam mencapai sebuah kesimpulan yang valid. Buku ini ditulis karena Tan Malaka melihat kelemahan terbesar sebagian besar rakyat Indonesia yang pada masa itu cenderung belum terbiasa berpikir kritis, seringkali tidak logis dan rasional, serta belum mampu berdialog secara sehat. Setelah Jepang menyerah dari sekutu dan Indonesia memerdekakan diri, Malaka baru merasa aman untuk memunculkan identitas aslinya ke muka umum. Langkah pertamanya sehabis proklamasi dibacakan oleh Soekarno adalah tur keliling Jawa dan memberitakan kabar gembira tentang kemerdekaan sekaligus membakar semangat rakyat untuk betul-betul mempertahankan kemerdekaan sampai status ini diakui secara internasional. Dalam ujung tur keliling Jawa tersebut, Tan Malaka juga sempat bergabung dengan perjuangan rakyat Surabaya untuk secara langsung berjuang mengusir tentara Belanda yang dipimpin oleh Lord Mountbatten dan wakilnya Brigadir Aubertin Walter Sorter Malabi dalam upaya mencoba lagi menyusup ke Indonesia. Setelah memenangkan peperangan di Surabaya pada bulan Desember 1945, Tan Malaka kembali berjuang di Purwokerto untuk menyusun strategi perlawanan total terhadap para penjajah barat yang akhirnya jadi sebuah perkumpulan yang dinamakan Persatuan Perjuangan. Ironisnya, pendirian kelompok yang bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan inilah yang nantinya membuat Tan Malaka terbunuh oleh tentara Indonesia itu sendiri. Dalam situasi ini, Tan Malaka lagi-lagi dianggap sebagai pembuat onar. Namun kali ini bukan oleh Belanda, tetapi oleh pemerintah Indonesia sendiri. Walaupun mulai dicap buruk oleh pemerintah pusat, Tan Malaka tetap bandel dan malah menghimpun kekuatan di Jawa Timur untuk menghadapi agresi militer Belanda II yang akhirnya pecah bulan Desember 1948. Dalam situasi genting seperti itu, Presiden Soekarno membekukan pemerintahan Republik dan menggantinya jadi pemerintahan darurat Republik Indonesia dengan pusatnya tinggi. Situasi ini semakin kacau dan mencekam bagi seluruh rakyat Indonesia yang terancam kehilangan identitasnya serta negara yang baru saja ingin dibangun. Dalam kondisi Indonesia yang antara ada dan tiada, Tan Malaka menghimbau di radio daerah Kediri untuk tetap melanjutkan perjuangan. Himbauan Tan Malaka inilah yang membakar semangat rakyat, tetapi juga sekaligus menyebabkan Tan Malaka dianggap sebagai pemberontak yang berbahaya oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta. Sejak saat itulah Tan Malaka diburu oleh tentara negara yang dia bela mati-matian selama 30 tahun terakhir, sampai akhirnya terbunuh oleh Tentara Nasional Indonesia di Kediri, Jawa Timur pada tanggal 19 Februari 1949. Dan jenazahnya sendiri tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang. Ada yang menyebutkan Tan Malaka dikubur secara rahasia, ada versi lain yang menyebutkan mayatnya dihanyutkan di Kali Berantas. Kendati Presiden Soekarno telah mengangkat namanya sebagai pahlawan nasional pada 28 Maret 1963, namun sejak era Orde Baru, keberadaan tokoh ini seperti dihapus dalam sejarah Indonesia. Namanya dicoret dari daftar nama pahlawan nasional dan hampir tidak pernah dibahas dalam pelajaran sejarah SD, SMA, sampai dengan sekarang.